Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 11 Oktober 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk Anda, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Kajati bantah terima 5,4 miliar kasus Bank Maluku. Kapal pesiar asal Jerman akan mengunjungi kota Ambon. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewinta Kelola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Yan Marinka, membantah pihaknya telah menerima uang sebesar 5 miliar rupiah terkait kasus korupsi Bank Maluku. Disebut-sebut Kejaksaan Tinggi Maluku menerima uang 5 miliar rupiah untuk mengamankan pemilik lahan dan pemegang saham Bank Maluku terkait kasus pencucian uang pembelian kantor dan lahan Bank Maluku di Surabaya. Beredar isu 10% atau sekitar 5,4 miliar uang pembelian lahan dan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya diberikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Uang miliaran itu sebagai fee untuk tidak memeriksa pemilik lahan dan pemegang saham Bank Maluku. Isu tersebut dibantah Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Yan Marinka. Kajati Maluku Yan Marinka menyatakan isu tersebut tidak benar. Itu kan haknya. Kalau terima 5 miliar mungkin saya sudah pindah dan saya menjadi hokos pindah saya. Jadi tidak benar Pak ya? Oh, sangat tidak benar. Ada kemungkinan tersangka baru lagi akan muncul? Tergantung dari hasil penyidikan dan nanti persidangan terbuka. Misalnya kan begini, kita tidak bisa sekedar menetapkan, harus ada saksi. Kalau saksinya tidak menyebut A, B, dan C, perkara itu berarti kita tidak bisa sekedar hanya ingin seperti ini kan penegakan hukum. Sebelumnya Kepala Seksi Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Ledrik Takendengan juga telah membantah isu suap 5,4 miliar rupiah. Menurut Takendengan, tudingan itu harus dibuktikan. Jika tidak benar, dirinya mengancam akan mempolisikan berbagai sumber tersebut. Disebut-sebut Kepala Seksi Penyidikan dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku menerima 5,4 miliar rupiah dari jumlah uang 54 miliar rupiah pembelian lahan dan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya. Temuan itu berdasarkan on the spot pengacara Moritz Latumeten dan staf Bank Maluku Jack Manhutu saat melakukan pertemuan dengan pemilik lahan di Surabaya. Minggus Noya melaporkan. Kota Ambon akan kembali dikunjungi oleh kapal pesiar dari Jerman. Dalam rangka menyambut kedatangan kapal pesiar tersebut, Dinas Pariwisata Kota Ambon kini melakukan pembenahan terhadap infrastruktur di sejumlah objek wisata. Kapal pesiar berbendera Jerman direncanakan akan kembali mengunjungi kota Ambon dalam waktu dekat. Selain kota Ambon, kapal pesiar tersebut juga akan mengunjungi Pulau Banda, Maluku Tengah. Untuk menyambut kedatangan kapal pesiar tersebut, Dinas Pariwisata bersama Pelindo kini sementara mempersiapkan pelabuhan secara matang. Selain persiapan di pelabuhan, Dinas Pariwisata Kota Ambon juga melakukan pembenahan sejumlah objek wisata di Kota Ambon. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon HM Sopakua. Menurut Sopakua, pembenahan yang kini sementara dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur. Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Ambon juga menyiapkan masyarakat dalam menyambut kedatangan para wisatawan. Kesiapan masyarakat menjadi faktor utama dalam membangun sektor pariwisata di Kota Ambon, sehingga para wisatawan yang berkunjung di kota ini akan merasa aman dan nyaman. Pada tahun ini juga kita lagi mempersiapkan untuk kedatangan kapal dari Jerman yang akan datang mungkin November, akan mengunjungi Ambon, dan kesiapan kita baik itu dari pelabuhan, Pelindo, dari kita pariwisata, kita sudah komunikasikan untuk mempersiapkan itu. Kalau mereka turun di Ambon, kita akan memperkenalkan mereka dengan budaya, dengan kuliner, dengan berbagai tempat-tempat yang bersejarah di Ambon. Dan karena itu Ambon memang sudah harus kita terus menyiapkan, termasuk juga nanti di bulan
Februari tahun depan 2017 itu ada kapal pesiar yang dari Jepang itu yang mungkin sekitar 700 orang juga akan datang ke Ambon. Memang Ambon menyadari bahwa kita terus membenahi infrastruktur kita di tempat wisata, kita menyiapkan masyarakat kita selalu meningkatkan hubungan yang baik sehingga terciptanya kondisi kota yang nyaman, yang aman, tapi juga memberikan kesan kepada orang. Ini memang membutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk menciptakan sabta pesona itu. Sesuai rencana, kapal pesiar asal Jerman akan mengunjungi Ambon pada tanggal 20 Oktober 2016. Frida Raiman Hamzah melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia 4 cabang Ambon terus berupaya mengembangkan pariwisata di Maluku. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Ambon, dalam waktu dekat akan didatangkan kapal pesiar ke Maluku dengan kapasitas 3.000 penumpang dari seluruh dunia. Kepala Pelindo 4 cabang Ambon, Farid Padang, menyatakan potensi pariwisata di Maluku harus dipromosikan ke tataran nasional maupun internasional. Upaya pengembangan pariwisata di Maluku terus dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Ambon. Pengembangan pariwisata itu dengan menyiapkan kenyamanan dan kelengkapan Pelabuhan Ambon untuk disinggahi kapal pesiar dari berbagai negara. Kepala Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Ambon, Farid Padang, mengatakan pengembangan pariwisata di Maluku harus dipromosikan. Hal itu penting dalam mengenalkan Maluku ke dunia internasional. Menurutnya, saat ini stabilitas keamanan Maluku sangat baik. Karenanya PT Pelindo Cabang Ambon akan mendatangkan 4 kapal pesiar dengan kapasitas 3.000 penumpang. Kehadiran 3.000 turis asing ke Maluku diharapkan mendatangkan penghasilan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga dapat mempromosikan keindahan Maluku kepada wisatawan asing secara massal. Untuk pelabuhan-pelabuhan kelas 1 dengan wilayah pariwisata yang cukup banyak di Maluku, PT Pelindo berperan aktif untuk mendatangkan wisatawan. Hal ini dapat memberikan dampak pertumbuhan devisa wisata pada daerah Maluku. Tahun depan kami merencanakan menyiapkan atau mendatangkan dengan bekerjasama dengan agen kapal pesiar dengan Kementerian Pariwisata untuk mendatangkan kapal minimal 6 unit dengan kapasitas minimum 3.000 penumpang. Dampak yang bisa diperoleh atau implikasinya adalah bahwa apabila 3.000 penumpang standar di pelabuhan Ambon Yosudarso, maka kami usahakan bersandar sampai waktu maksimum 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu tentunya banyak yang dapat wisatawan lihat dan kemudian akan memberikan kontribusi dan masukan pendapatan kepada masyarakat dengan menyiapkan paket-paket kerajinan maupun terkait dengan potensi wisata Maluku yang dapat dijual kepada wisatawan sehingga dapat memberikan dampak pendapatan bagi masyarakat Maluku. Kedatangan 6 kapal pesiar ke Maluku sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan agen perjalanan pariwisata di Benoa, Bali. Paket wisata bahari dan sejarah akan dijual kepada wisatawan. Pani Letahiit melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pedagang buah segar meminta pemerintah Kota Ambon menyediakan tempat khusus bagi mereka. Ketersediaan pasar buah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah Kota Ambon. Pedagang buah segar di Kota Ambon terlihat di beberapa tempat, salah satunya di trotoar Jalan Pantai Losari. Pedagang buah segar di lokasi ini mengaku terpaksa beraktivitas di trotoar karena selama ini belum ada pasar buah khusus di Kota Ambon. Meski berjualan di atas trotoar, namun mereka selalu membayar retribusi kepada petugas Dinas Pendapatan Kota Ambon. Ali, salah seorang pedagang buah segar, meminta pemerintah Kota Ambon menyediakan tempat khusus yang representatif untuk mereka. Kalau saya maunya dikasih tampak yang bagus-bagus untuk penjual buah pada pemerintah tuh.
supaya katong jual bagus-bagus ya, rapi. Kalau begini katong mau kasih ambil barang lah banyak-banyak begini, katong takutnya dibongkar lagi. Ya pokoknya katong ada tampak kayak di pasar Rumbai begitu. Keluhan terhadap penataan pasar juga disampaikan salah seorang warga Kota Ambon. Menurutnya, pemerintah Kota Ambon mestinya menata pasar sesuai dengan jenis dagangan. Pasar sentral ekonomi yang ada di Mardika itu sungguh sangat semraut. Iya kan? Banyak ya program pemerintah itu membangun tidak tepat guna. Nah, ini sehingga ke depan saya menghimbau pemerintah kota untuk menata pasar yang lebih baik. Dahlan menyebutkan ada pasar yang dibangun pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang. Hal itu dikarenakan pasar tersebut dibangun tidak melibatkan pedagang. Hamzah Tomia melaporkan. Trotoar di ruas jalan di daerah pesisir air Salobar Tapal Kuda yang baru beberapa waktu ini diperbaiki tidak dapat digunakan warga atau pejalan kaki. Trotoar di jalan tersebut telah dipenuhi material proyek yang sementara ini dikerjakan di tempat itu. Trotoar di sepanjang ruas jalan di Air Salobar, tepatnya di daerah Tapal Kuda, saat ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Padahal trotoar tersebut baru saja dikerjakan pemerintah Kota Ambon tidak lebih dari 2 bulan. Tidak berfungsinya trotoar tersebut untuk pejalan kaki disebabkan karena trotoar tersebut dipakai sebagai lokasi penimbunan material bangunan. Saat ini di lokasi itu sementara dikerjakan proyek reklamasi pantai. Akibatnya warga masyarakat maupun anak sekolah yang melintasi tempat itu harus berjalan di atas jalan raya maupun di atas timbunan material dimaksud. Kondisi ini sangat membahayakan warga masyarakat maupun anak sekolah yang melintasi daerah itu. Kepala Dinas Tata Kota Ambon yang siang tadi hendak dikonfirmasi terkait kondisi ini tidak berada di tempat. Otis Kotadini melaporkan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Ambon terus mengintensifkan konsolidasi pemenangan pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina. Konsolidasi yang dilakukan ini dimaksudkan untuk memperkuat basis dan simpul-simpul pemenangan pantas dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Konsolidasi dengan memperkuat basis dan simpul-simpul pemenangan pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina terus diintensifkan DPC Partai Bulan Bintang Kota Ambon. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Ambon Ridwan Hasan menyatakan konsolidasi yang dilakukan pihaknya dengan mendatangi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina yang diusung dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Salah satu konsolidasi yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kota Ambon adalah silaturahmi dengan warga yang ada di Kampung Jawa Pandan Kasturi. Dalam silaturahmi dengan warga yang ada di Kampung Jawa Pandan Kasturi dihadiri pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina. Di hadapan warga Kampung Jawa Pandan Kasturi, Paulus Kastanya memaparkan program pro rakyat yang akan dilaksanakan bila dirinya bersama Samlatu Konsina terpilih memimpin Kota Ambon periode 5 tahun ke depan. Program pro rakyat yang akan dikedepankan pasangan pantas yang diuraikan Paulus Kastanya diantaranya pendidikan dan kesehatan yang prima, peningkatan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja sebagai upaya menurunkan angka pengangguran di Kota Ambon yang kini masih berada pada level 33%. Sementara Samlatu Konsina menguraikan dirinya bersama Paulus Kastanya siap memimpin dan memajukan Kota Ambon. Hal ini karena dengan dukungan 9 partai politik dengan akumulasi 25 kursi di DPRD, pasangan pantas optimis dapat memenangkan Pilkada 2017 mendatang. Boy Nahrum Unga melaporkan.
Pemirsa, DPC PDI Perjuangan Kota Ambon menggelar pelatihan kader militan sebagai embrio operasi Juang Amboina. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Jeffrey Tahitu menegaskan, operasi Juang Amboina dimaksudkan untuk memenangkan pasangan pantas dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Operasi Juang Amboina yang digelar DPC PDI Perjuangan diawali dengan pelatihan kader militan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Jeffrey Tahitu, menyatakan pelatihan kader militan yang dilaksanakan pihaknya selama sehari dimanfaatkan untuk membekali para kader dalam gelaran Operasi Juang Amboina untuk memenangkan pantas. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, James Matita, menyatakan melalui pelatihan kader militan ini, infrastruktur yang ada digerakkan sebagai lokomotif pemenangan dalam pilkada mendatang. Kader yang tergabung dalam barisan militan yang mengikuti pelatihan sehari ini harus dapat mengimplementasikan materi yang didapat dari para instruktur. Pelatihan kader militan untuk pemenangan Pilkada Kota Ambon yang diikuti 5 PAC dan anak ranting dibuka Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Luki Watimuri. Dalam arahannya, Luki Watimuri menyatakan bila ingin Kota Ambon maju ke depan, kader PDI Perjuangan harus bahu-membahu memenangkan pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina dalam Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Melalui pelatihan kader militan yang dilaksanakan sehari, para kader dari 5 PAC dan anak ranting yang ada diharapkan dapat memanfaatkannya, berlatih untuk kerja dan memenangkan pantas dalam perhelatan politik 5 tahunan di Kota Ambon. Dalam pelatihan kader militan PDI Perjuangan untuk pemenangan Pilkada Kota Ambon ini dihadiri pasangan Paulus Kastanya Sam Latukonsina yang dikenal dengan jargon pantas. Paulus Kastanya menyambut baik pelatihan kader militan yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kota Ambon untuk memenangkan dirinya bersama Sam Latukonsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. Sementara Sam Latukonsina mengapresiasi konsolidasi internal 9 partai politik yang mendukung pantas, termasuk kegiatan pelatihan kader militan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Ambon. Boy Nahrum Unga melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Pemenangan Paparisa Baru, Max Patiapon, menyatakan media sosial sangat efektif untuk menyampaikan program-program Paparisa Baru. Hal ini terbukti lewat berbagai tanggapan masyarakat yang disampaikan pada sejumlah akun resmi pasangan Paparisa. Paparisa Baru menggunakan media sosial untuk menyampaikan sejumlah programnya ke masyarakat. Media sosial dinilai berperan signifikan dalam penyampaian program dari bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Sejumlah akun pasangan bakal calon Paparisa Baru seperti Richard Wanapesi dan Syarif Hadler yang ada di media sosial Facebook, diantaranya media Paparisa Baru dan sosmed Paparisa Ambon. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Pemenangan Paparisa Baru, Max Patiapon, kemarin. Program-program ini ditanggapi beragam masyarakat di media sosial pada akun-akun resmi Paparisa. Menurut Patiapon, ada sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat dan Paparisa turun melihat secara langsung kondisi yang terjadi. Paparisa Baru juga menganggap ini sebagai bagian dari media yang strategis dalam rangka melakukan kampanye terhadap pasangan Paparisa Baru. Dan karena itu lalu ada beberapa akun resmi punya Paparisa Baru itu yang dipunyai oleh kita, baik itu Paparisa Baru, ada sosmed Paparisa, ada Ambon Daily. Itu bagian dari media-media yang dipunyai oleh, yang bekerja sama dengan Paparisa maupun yang dipunyai oleh Paparisa dalam rangka mengkampanyekan pasangan Paparisa ini. Max Patiapon menyatakan akun-akun resmi Paparisa pada media sosial Facebook maupun Twitter digunakan untuk mengkampanyekan program-program Paparisa ke masyarakat. Akun ini tidak digunakan sebagai media untuk mendiskreditkan pasangan bakal calon lain ataupun melakukan black campaign. Riuhnya percakapan media sosial tidak resmi
tidak memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ambon, Richard Lohana-Pesi Syarif Hadler, akan menata Pasar Mardika bila terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 mendatang. Menurut pasangan ini, kemacetan di Pasar Mardika saat ini menandakan kondisi kota ini semakin bertumbuh dan berkembang. Kemacetan di Pasar Mardika Kota Ambon terjadi setiap hari. Kemacetan itu bisa terjadi mulai dari pagi hingga sore hari. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan Kamtibmas. Masalah kemacetan Pasar Mardika ini mencuat saat tim pemenangan pasangan Paparisa Baru menggelar kegiatan masyarakat berbicara. Paparisa Baru mendengar. Menurut warga masyarakat, kemacetan itu akibat dari banyaknya pedagang yang menempati badan jalan dalam Pasar Mardika. Selain itu, kendaraan roda 2 dan roda 4 turut memberi andil terhadap kemacetan di Pasar Mardika itu. Menanggapi akan permasalahan itu, calon wali kota Ambon Richard Lohana-Pesi mengatakan kemacetan yang terjadi di sebuah kota menandakan kota tersebut sementara tumbuh dan berkembang. Dengannya, masalah kemacetan itu merupakan hal yang wajar terjadi di kota Ambon dan sementara bertumbuh dan berkembang saat ini. Namun begitu, dirinya berjanji bila terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 mendatang, maka Pasar Mardika itu akan ditata dengan baik. Kalau rakyat memberikan kepercayaan untuk saya dan Pak Sarif menjadi wali kota untuk 5 tahun mendatang, saya yakin Pasar Mardika bisa kita benahi secara baik. Selain itu, penguatan terhadap pasar tradisional di 5 kecamatan di kota Ambon juga akan diperhatikan. Dengannya diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi warga kota. Otis Kota Dini melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, kepengurusan DPD Partai Golkar hasil musda ke-9 akan dilantik pada 18 Oktober mendatang. Pelantikan pengurus baru ini rencananya dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Rencana kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto guna melantik pengurus baru DPD Partai Golkar Maluku disampaikan Sekretaris DPD Rulanta Pari Selasa sore. Pelantikan pengurus Golkar yang diketuai Said Asagaf itu akan digelar pada tanggal 18 Oktober mendatang. Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah konsolidasi partai dalam melaksanakan musda DPD Golkar di 11 kabupaten kota. Bersamaan dengan pelantikan kepengurusan baru DPD Partai Golkar Maluku juga akan dilantik Ikatan Istri Partai Golkar IIPG Maluku. IIPG diketuai Nyonya Reti Asagaf. Rulanta Fari menyebutkan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto akan melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku yang baru sekaligus menghadiri Festival Metikei di Tual, Maluku Tenggara. Selain pelantikan pengurus, DPD Partai Golkar juga sementara melakukan berbagai persiapan untuk agenda peringatan HUT ke-52 partai itu yang akan digelar pada tanggal 20 Oktober mendatang. Perayaan HUT ini diramaikan dengan sejumlah kegiatan diantaranya pidato Ketua HUT DPP Partai Golkar, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, dan bakti sosial. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Asrif, menilai minat baca maupun menulis di Indonesia masih minim jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Penilaian ini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mencanangkan sebuah gerakan besar, yaitu Gerakan Literasi Nasional. Gerakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penumbuhan budi pekerti. Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Maluku melaksanakan Olimpiade Literasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 dengan tujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan intelektual anak bangsa. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Dr. Asrif mengatakan,
Kegiatan Olimpiade Literasi yang dilaksanakan ini selain untuk memotivasi komunitas baca tulis di Maluku dalam meningkatkan kreativitas membaca dan menulis, juga sebagai ajang promosi Maluku baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Budi pekerti yang dimiliki kalangan generasi muda saat ini dirasakan masih minim. Karenanya melalui kegiatan Olimpiade Literasi ini dapat membawa anak bangsa pada jati diri yang mandiri baik dalam berinteraksi maupun bertutur. Inti kegiatan ini adalah menumbuhkan daya baca dan daya tulis anak agar ketika mereka dewasa nantinya mereka memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik. Orang yang menulis pasti membaca. Nah, problem Indonesia sekarang adalah kita lemah pada daya baca dan itu yang menghambat kemajuan kita. Karena bangsa-bangsa yang maju karena daya baca yang tinggi dan daya tulis yang baik. Nah, komunitas adalah tempat pendidikan formal yang kemudian ini akan mendukung program formal di sekolah. Komunitas memiliki cara belajar yang khas dengan cara mereka sehingga kami memfokuskannya pada komunitas agar komunitas bisa berekspresi dan berbagai macam cara untuk mengembangkan dunia baca dan tulis ini di Maluku. Kegiatan Olimpiade Literasi dilaksanakan dalam bentuk pendalaman teori dan perlombaan. Untuk pendalaman teori disampaikan langsung oleh para pakar dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman anak dan penggiat komunitas. Sedangkan perlombaan dilakukan dalam bentuk membaca naratif, merangkai teks, mengoperasi teks, serta bermain peran atau sandiwara. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu para komunitas baca tulis di Maluku meraih prestasi yang nantinya akan membawa nama harum Maluku pada setiap kesempatan. Abu Sahbawa, Cakta Maela melaporkan. Saudara pemirsa, tidak ada satupun orang yang menginginkan untuk sakit. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu hal penting yang harus diupayakan untuk menghindari penyakit. Banyak orang ketika sakit akan bertekad menerapkan gaya hidup sehat untuk secepat mungkin pulih dari penyakit. Namun pada kenyataannya setelah sembuh dan disibukkan dengan pekerjaan, tekad untuk hidup sehat pun terlupakan. Pentingnya kesehatan tubuh, Easy Business Shopping atau EBS menawarkan konsep kesehatan dengan cara terapi. Produk kesehatan EBS cukup populer dan mampu menerobos pasar dunia internasional termasuk di Indonesia. Baru-baru ini PT Sarana Mitra Niaga Surabaya menggelar kegiatan Grand DPD EBS di Ambon. Salah satu produk andalan adalah Nano Water Can atau termos ajaib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, diabetes, dan asam urat. Nano Water Can terbuat dari batu giok, turmalin, germanium, stainless steel, dan titanium. Produk ini juga berteknologi nano dan inframerah permanen yang berfungsi mengaktifkan zat-zat dalam air. Nano Water Can merupakan teknologi terbaru yang juga dapat memperbaiki sistem metabolisme tubuh, sistem peredaran darah, syaraf otot, tulang, dan menyembuhkan penyakit. Leader Crown Platinum Surabaya, Ko Eliana Kuanto mengatakan, perusahaan IBS tidak hanya menawarkan kesehatan, namun juga bisnis. Bisnis ini menjanjikan penghasilan yang tinggi. Itu untuk detoksifikasi yang pasti, untuk peredaran darah, dan terutama mereka yang punya penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah, itu membantu supaya penyumbatan-penyumbatan itu dikikis karena inframerah yang tadi, jadi lebih sehat, otomatis lebih fit, jadi penyakit-penyakit yang terutama lemak yang melekat dalam darah itu bisa digelontor lewat cuma minum air putih dari Nano Water Can itu. Kita lebih ke sebetulnya dibilang multi level juga enggak, karena di sini tidak ada tutup poin, tapi kita membentuk insan mandiri yang berpenghasilan tinggi sebetulnya. Pemilik PT Sarana Mitra Niaga Surabaya, Anwar Subekti, mengatakan produk IBS menawarkan produk yang mampu memberikan garansi kesehatan dan kecantikan bagi tubuh. Kita dari PT Sarana Mitra Niaga sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu, dan baru setahun ini kita mendirikan divisi yang baru, yaitu kita namakan divisi Easy Business Shopping ini. Tujuan utama kita memiliki visi dan misi menciptakan insan mandiri yang aktif dan berprestasi. Selain kesehatan, peluang bisnis produk IBS cukup besar.
Hal ini terbukti terdapat 2 mitra mandiri yang kini telah sukses dari penjualan produk IBS. Walaupun belum mencapai tingkatan yang tinggi, namun dari kerja keras dan ketekunan, beberapa anggota mitra IBS kini berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Minggus Noya melaporkan. Pemirsa, SD Negeri 1 Ambon kemarin menggelar lomba kreativitas siswa. Lomba tersebut diikuti sebagian besar siswa di sekolah itu. Lomba kreativitas yang dilaksanakan SD Negeri 1 Ambon sudah menjadi program sekolah itu setiap tahunnya. Untuk tahun ini lomba kreativitas itu diikuti 179 peserta. Sebagian siswa di sekolah tersebut mulai kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti lomba kreativitas itu. Untuk kelas 1, 2, dan 3 lomba yang digelar meliputi lomba membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 lomba yang digelar meliputi melukis dan bertutur. Ketua Panitia Helmi Nusi mengatakan lomba ajang kreativitas yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mencari tahu bakat siswa untuk dipersiapkan mengikuti lomba yang sama di Kota Ambon. Ketua Pengawas SD 1 Ambon, Nyonya Mual, mengatakan kegiatan seperti ini perlu dilakukan di sekolah-sekolah agar para siswa dapat menyalurkan bakat mereka. Langkah yang ditempuh SD 1 Ambon dengan menggelar ajang kreativitas siswa ini perlu didukung sebagai upaya memberi ruang bagi para siswa untuk mengembangkan diri dan bersaing secara sehat dalam setiap lomba yang dipertandingkan. Kreativitas ini dibentuk supaya meluluhkan kejenuhan berpengetahuan dan mengembangkan bakat bagi yang punya talenta-talenta khusus seperti melukis, mewarnai, bertutur, dan calistun. Tidak terlepas dari itu pun ada bentuk yang disampaikan lewat kreativitas yang diselingi dengan lagu-lagu dan tarian. Itu berarti bahwa sekolah menanggap betul apa yang menjadi keinginan, kerinduan dari masyarakat atau publik untuk dipamerkan pada waktu-waktu yang berikut. Kepala SD Negeri 1 Ambon, Nyonya Maria Papila, yang mengatakan lomba ajang kreativitas siswa yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari program kerja sekolah. Pihaknya berharap melalui lomba ini para siswa di SD Negeri 1 Ambon bisa terus meningkatkan inovasi, cara berpikir dan kreativitas sehingga bisa bersaing dengan siswa dari sekolah lain di Kota Ambon pada lomba yang sama. Inti dari kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengikuti ajang lomba kreativitas ini dan juga kesiapan memberikan motivasi bagi anak-anak untuk meningkatkan bakat dan minat anak-anak dalam pendidikan SD Negeri 1 Ambon. Lomba ajang kreativitas siswa yang dilaksanakan SD Negeri 1 Ambon ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Junadi Asril melaporkan. Pemirsa, terkait tema kita, kami dari Ambon Maluku mengangkat tentang 7 desa di Kota Ambon yang dipilih sebagai desa tangguh bencana. 7 desa tersebut merupakan desa yang rawan dan sering terjadi bencana. Salah satu program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Ambon bagi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana adalah program Desa Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh Bencana dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah tempat tinggal mereka. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. Ada 7 desa yang dipilih sebagai desa tangguh bencana di Kota Ambon. 7 desa tersebut diantaranya Desa Nusaniwe, Batu Merah, Batu Gajah, Kilang, Hutumuri, dan Desa Laha. Alasan dipilihnya 7 desa tersebut sebagai desa tangguh bencana karena wilayahnya yang berada di kawasan pegunungan dan bantaran sungai, sehingga sangat rawan terhadap bencana. Bencana yang sering terjadi pada 7 desa tersebut seperti tanah longsor dan banjir. Tujuan dari program Desa Tangguh Bencana ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, yaitu melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Melalui program tersebut, masyarakat dilatih melakukan penyelamatan khususnya kepada kelompok rentan, yaitu balita atau anak-anak, wanita, dan lansia.
Hal ini untuk mengurangi resiko terhadap kelompok tersebut bila terjadi bencana yang datang secara tiba-tiba. Setiap desa dipilih 30 orang sebagai perwakilan untuk dilatih cara penanggulangan bencana. Mereka akan berperan untuk memberikan penguatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, cara-cara penyelamatan diri jika terjadi bencana. BPBD Kota Ambon mempersiapkan 2 fasilitatornya untuk melatih mereka. Kepala BPBD Kota Ambon, Enrico Matita Putih, mengatakan para kader itu akan diberi materi dan praktek melalui simulasi penanggulangan bencana. Tangguh bencana merupakan program primadona sekarang ya di BNPB, karena itu menyiapkan masyarakat untuk secara siaga mandiri melakukan penyelamatan, kemudian mencari solusi apabila ada kejadian bencana. Di Ambon sendiri itu sudah 7 desa sejak tahun 2013. Dan kita harapkan bahwa untuk tahun-tahun ke depan itu ada banyak desa lagi, terutama untuk desa-desa yang ada di kawasan rawan bencana itu bisa ditangguhkan oleh pemerintah daerah maupun oleh BNPB. Wilayah Kota Ambon yang terdiri dari perbukitan sangat rentan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang. Bencana tanah longsor dan banjir bandang terjadi hampir setiap tahun di Kota Ambon saat musim penghujan tiba. Kemandirian masyarakat dan kesiapan masyarakat melakukan tindakan penyelamatan diri di saat bencana terjadi sangat berpengaruh untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan harta. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Maluku terus melakukan upaya peningkatan kualitas data sehingga dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di semua sektor. Kualitas data yang baik merupakan kunci utama pelayanan yang optimal kepada masyarakat atau pengguna data. BPS Maluku terus berusaha menjamin terjaganya kualitas dan merilis data statistik lebih cepat ke masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karenanya, sebagai institusi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang data, BPS Maluku selalu berupaya meningkatkan kualitas baik dari segi keakuratan maupun optimalisasi pelayanan data. Sebagai wujud upaya peningkatan kualitas data dan pelayanan, BPS Maluku menyediakan layanan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui situs maluku.bps.go.id. Website tersebut menyajikan kelengkapan data dan informasi serta kemudahan dan kecepatan mengakses oleh para penggunanya. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Maluku Charles Gigir Hanidla menjelaskan BPS Maluku memiliki beberapa kendala, diantaranya pendataan di wilayah kecamatan yang tidak memiliki akses internet. Minimnya sumber daya manusia di BPS Maluku turut menghambat proses penyajian data kepada masyarakat. Sebenarnya BPS itu punya kendala, cuma karena kita ini kan pulau-pulau. Jadi kadang-kadang pada satu wilayah tertentu itu ada survei. Suka tidak suka kita memang harus mengambil data di situ. Padahal dari sisi pembiayaan itu dia ada di pulau yang belum jauh di sana. Katakanlah di Seram bagian timur bisa jadi kita kesannya ini di pulau ini. Padahal bukan. Dia ada di Gorong mungkin. Kalau Gorong itu kan sampai di sana kita balik susah sekali. Lalu akses telepon itu memang ada sulit. Sehingga kita tidak tahu kondisi teman kita sebetulnya di sana itu seperti apa. Padahal ya kita tantangan BPS ke depan ini semua informasi harus disajikan cepat. Makanya kita memanfaatkan IT. Kendati memiliki kendala dalam proses pendataan, namun tingkat kepuasan pengguna data terhadap BPS Maluku cukup tinggi, yakni mencapai 81,98%.